warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sirri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati serta tuan rumah yang kami hormati, izinkan saya untuk memandu kegiatan atau acara pada malam hari ini, yaitu acara haul dan penutupan pengajian Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Karena itu, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kelancaran pada kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan atas apa yang telah Bapak Ibu kerjakan pada malam hari ini nanti. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengingat acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yaitu Bapak Haji Syahlani SE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah majelis, lebih dominannya di sini Majelis Ta'lim Kaum Bapak Al-Ikhlas dan keluarga besar guru kita Bapak Dr. Haji Andi, keluarga besar Bapak Laksma Eko Wahyono, dan keluarga besar ibu saya tercinta Ibu Jumeno. Beliau orang tua saya. Saya mengajak pada saat ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan rahmat, berkah dan hidayahnya kita bisa berkumpul di rumah kediaman saudara saya Bapak Laksma Eko Wahyono. Sebenarnya tujuannya satu, adalah bagaimana kita mendoakan jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang sudah mendahului dengan keluarganya, dan juga mendoakan orang tua kami Bapak almarhum Dr. Andes Haji Jumeno. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa untuk diri kita, mudah-mudahan yang utama kita diberikan kesehatan, insyaallah, amin. Salawat dan salam tak lupa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan mulai saat ini sampai dengan hari akhir kita akan mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, ucapan terima kasih terhingga pada bapak-bapak dan saudara pada kesempatan hari ini, malam ini. Dan saya tambahkan, acara pada malam hari ini adalah penutupan sementara pengajian Majelis Ta'lim Kaum Bapak Al-Ikhlas
yang kebetulan mulai dari awal September, kalau nggak salah waktu itu kita adakan pelantikan diri saya diangkat atau dilantik pada tanggal 2 September oleh Ketua MUI Kecamatan Pondok Melati sampai hari ini. Dan hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita nyatakan pengajian Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas kita tutup sementara. Dan insya Allah tanggal 5 Mei 2023 kita akan mulai lagi. Kaitannya penutupan ini adalah untuk kita lebih khusyuk menjalankan atau melaksanakan ibadah Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Insya Allah semuanya akan menjadi ibadah kita pada Allah SWT. Amin. Bapak dan saudara sekalian, bahwa bergembira, khususnya saya selaku ketua majelis, hari Sabtu sore atau ba'da Isya, guru kita Dr. Haji Andi WA saya, Pak Ketua, apa enggak kiranya penutupan nanti dilakukan di rumah adik saya? Saya langsung teriak, Allahu Akbar Pak Ustadz, Alhamdulillah. Insya Allah langsung saya buat undangan dan kita tetapkan acara penutupan sekaligus haul doa kepada orang tua, yaitu tanggal 17 Maret malam ini di rumah kediaman saudara saya Bapak Laksma Eko Wahyono. Saya punya kenangan manis sama beliau ini. Tahun berapa itu ya Pak Eko ya? Di sini ada Pak Haji Harino Sapei juga sama mungkin kenangan sama saya. Satu lagi ada yang punya kenangan adalah Pak Haji Peter Konrad Waas almarhum. 3 orang ini punya kenangan dari Bapak Laksma Eko Wahyono, yaitu berupa setir kapal, itu berupa jam dinding. Kalau saya masih ada Pak Haji Haryono tuh di ruang tengah. Jadi beliau waktu itu ada punya hajat, kasih kado ucapan terima kasih ke saya mungkin, atau mau memperkenalkan ini saya akan berlayar menuju Kasal. Insya Allah amin. Kita doakan pada malam hari ini mudah-mudahan saudara saya Laksma Eko Wahyono akan menuju menjadi penguasa lautan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, saya mohon juga insya Allah nanti pada saat kita penutupan berarti kegiatan majelis kita kosongkan, dan saya menawarkan apabila ada yang mau menyatakan untuk buka puasa di kediamannya, tolong hubungi pengurus, utamanya Bapak Sekjen ada di sini atau Bapak Wakil Ketua Majelis ada di sini. Dan yang jelas kita tetap akan mengadakan tadarusan di sekretariat, entah seminggu atau setiap malam atau 1 minggu sekali. Tetap kita laksanakan kegiatan Majelis Taklim. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kegiatan tersebut nanti akan diliput oleh YouTuber kita. Mas Eko, kita punya YouTube atau punya channel YouTube. Mohon izin saat kegiatan sekarang ini diliput, insya Allah 2 atau 3 hari kemudian di channel YouTube MTKB Al-Ikhlas pasti akan muncul. Dan promo juga mudah-mudahan jamaah tolong dong di subscribe YouTube kita supaya kita lebih syiar. Dan saya juga nanti minta tolong atau memohon kepada para ustadz dalam tausiah atau ceramahnya nanti setelah kita buka lagi pengajian diselipkan bagaimana ceritanya jamaah untuk mencintai program channel YouTube kita ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pengajian Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas kami tutup sementara. Insya Allah tanggal 5 Mei kita akan mulai lagi kegiatan. Selanjutnya saya atas nama pribadi maupun atas nama pengurus Majelis Taklim memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini dalam pengelolaan Majelis Taklim ini banyak kesalahan. Mohon dimaafkan lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapkan kepada Bapak Haji Syahlani SE selaku Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas yang telah memberikan sambutan sekaligus
membuka acara dan memberikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan khususnya di Majelis Taklim Al-Ikhlas. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari tuan rumah yang pada kesempatan saat ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Haji Andi Hadianto MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz kita, guru kita, ini senior saya, Kiai Haji Dr. Muhammad Syarif MA, Ketua Program Studi Bahasa Arab di UNJ. Kiai Muhammad Syafi'i, Kiai Rosyadi, Ustadz Ade, dan para asatidzah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dan tuan rumah sebenarnya adalah Bapak Laksamana Pertama Eko Wahyono. Jadi saya ini cuma ketempuhan aja. Sebenarnya yang punya hajat beliau itu malam hari ini saya sengaja nggak ngomong sama Haji Syahrani. Acaranya apa? Pokoknya bilang penutupan pengajian. Sebenarnya ada niat tersembunyi, kami ingin mengadakan haul yang ke-11 bagi ayah saya, Bapak Dr. Andes Jumeno Hadi Prasetyo. Jadi sudah tidak terasa, sudah 11 tahun beliau mendahului kita. Mudah-mudahan beliau sudah lancar perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dimanfaatkan oleh Haji Syahrani untuk penutupan pengajian Al-Ikhlas. Diharapannya Ramadan tahun ini kita tetap diberi kesehatan, ya, diberikan keberkahan, dan diberikan kekuatan iman sehingga kualitas Ramadan kita semakin bertambah. Dan kami sebagai keluarga besar Ibu Jumeno mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian yang telah berkenan untuk memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Agak terlambat, mungkin selesainya Ustadz Syarif udah saya bilang kita ceramah antum 3 jam kata gitu. Jadi insya Allah kita nanti selesai pengajian jam 12 malam. Siap ya? Apalagi gayanya udah kayak UJ begini. Dan kami harap, kami juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta doa bapak-bapak sekalian. Yang pertama doa kepada adik ipar kami, Bapak Laksamana Eko Wahyono. Mudah-mudahan karirnya ditingkatkan terus, dipercepat untuk bisa mencapai jabatan yang lebih baik dan lebih tinggi, insya Allah. Kemudian yang kedua, saya juga minta doa nih untuk saya sendiri. Saya kebetulan besok pagi sampai tanggal 26 Maret itu akan melakukan perjalanan ke Israel, Palestina, dan Yordan. Jadi kami kebetulan mendapatkan tugas dari MUI selaku panitia pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron. Tadinya kita mau masuk ke Hebron melalui Yordan, tapi kami takut nggak dapat visa. Udah nunggu lama-lama di sana nggak dapat visa. Akhirnya ada usulan naik Turki aja, naik Turkish langsung ke Tel Aviv. Dari 14 rombongan yang diajukan, 2 orang tertolak. Alhamdulillah kami bisa, jadi nanti langsung dari Tel Aviv, langsung ke Yerusalem. Hotel kami kebetulan nanti akan berada di depan Masjid Al-Quds. Dan hari kedua Masjidil Aqsa ya. Dan hari kedua kami insya Allah akan ke kota Hebron untuk meletakkan batu pertama Rumah Sakit Indonesia di Hebron. Tapi ini rumah sakit baru batu pertamanya doang, Pak. Dana keseluruhan 87 miliar. Kami di MUI baru sanggup ngumpulin 30 miliar. Mudah-mudahan kalau kita berdoa bersama, proyek pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron, sumbangan bangsa Indonesia untuk rakyat Palestina bisa tercapai. Saya pikir itu saja. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau di dalam penyambutan ada kekurangan bapak-bapak sekalian. Ya, inilah kemampuan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Andi Hadianto MA selaku tuan rumah
dalam kegiatan kita malam hari ini yang telah memberikan sambutannya. Hadirin Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, menginjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Syafi'i. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua. Oleh karena itu, kepada Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Syafi'i, boleh tafadhol maskur. Hadratil Muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Eko Wahyono, yang insya Allah niat baiknya diijabah dikubul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pula Al-Mukarram Kiai Haji Adi Hadianto. Kita doakan orang tuanya yang haul ke-11 ini, Allah berikan ampunan, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan di mulia si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saja kita awali dengan beberapa suratul Fatihah. Al-Fatihah adalah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa tubaihi wa syaihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan di hadrati sayyidina wa maulana sultan Azam Sayyidina Syabul Qadir Jailani Sayyidillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمنا ومعلمكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, khususan almarhum al-maqbulah Bapak Jumno bin Husain Setiowiyoso wa usulihi wa furu'ihi. Sayyidillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan almarhum al-maqbulah yang Abdul Suka bin Joyo Wiyasih, yang Putri Rukmini binti Sumodipuro, yang Putri Siti Aningsih binti Sugoto Adiwat Mojo, yang Ruslan Setiowiyoso bin Abdul, yang Putri Rumijah binti Tarmizi, Bapak Sukasno bin Kromo Wijoyo, Ibu Murti binti Fulan wa usulihim wa furuhihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Sayyidillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغرقون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر إنا لا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طاهركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أرضا فمنهم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أقرأ الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة على من اجتمع هنا بسببهم أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Syafi'i yang telah memimpin pembacaan Yasin dan sekaligus dengan pembacaan tahlil. Semoga apa yang kita baca dengan dipimpin oleh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan juga mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sekarang kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan marhaban yang pada kesempatan ini akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Rasyad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersolawat, kita baca Fatihah. Buat kita yang hadir khususnya, sama-sama kita minta kepada Allah, Allah panjangkan usia kita diiringi sehat walafiat, sehingga insya Allah kita temukan Ramadan dalam keadaan sehat. Beserta keluarga kita, sama-sama anak-anak kita doakan agar senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya buat keluarga besar Bapak Eko Wahyono beserta keluarganya senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hikmah dari sedekah yang telah dikeluarkan buat kita semua. Bijahi Sayyidina Muhammadin SAW la hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. وسلم عليه. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. صل عليه. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. يا رب صل على محمد
صل عليه يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا صل عليه يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا صل عليه يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم صل عليه يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة صل عليه يا رب صل على محمد يا رب ارزقنا بالسعادة صل عليه يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد صل عليه يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا صل عليه يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وثني بحمد موارده شائقة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا.
وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، وأستمنع الله تعالى رضوانا يخص فطرة طاهرة نبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه، وأنشر بقصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلاه، واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عذر اللهم قدره الكريم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد استهزأ بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا شقيما يعانون سقما وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلى له سلام صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. صلوا يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلوا يا حبيب، سلام عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخوف الضالي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلوا على
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. رب ارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Allahumma salli. Dalam kegiatan malam hari ini, yaitu kita akan mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh kembali kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Syarif MA, yang alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua. Oleh karena itu, agar tidak terlalu banyak memotong waktu, kami berikan secara langsung pada Al-Ustaz Dr. Muhammad Syarif MA untuk menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita semua dalam pelaksanaan acara kita pada malam hari ini. Pada Al-Ustaz Dr. Muhammad Syarif MA, beliau maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan tercinta tentunya sahibul bait, keluarga besar almarhum Bapak Jumenok bin Ruslan, ghafarallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan tentunya keluarga besar sahibul bait diwakili juga oleh Bapak Laksamana Eko, tentunya guru kita bersama Kiai Haji Dr. Andi Adianto MA sebagai pembimbing Majelis Taklim Al-Ikhlas. Pantasnya ini Kiai Andi yang ceramah gitu ya. Tapi beliau secara kebetulan mengundang saya secara pribadi untuk melakukan silaturahim terhadap masyarakat sini. Alhamdulillah wa syukurillah, pujian yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya, kama qala ba'du Syafi'iyah, sebagaimana juga yang dikatakan oleh para pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya hadirin sekalian, hadiran saya kemari tidak lain dan tidak bukan bersilaturahim, karena memang bersilaturahim itu bagian daripada anjuran Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarih falyasil rahimah.
siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin, maka hendaklah banyak menyambung silaturahim. Itu terbukti. Ibu saya dulu lagi zaman muda dan juga waktu itu saya masih kecil, yang nanya zaman dulu tuh kalau lebaran itu anak dibawa-bawa ke seluruh saudara ataupun keluarganya biar jangan mati obor, mengenal keluarga ataupun saudara. Jadi ternyata akhirnya saya sama ibu saya tua bareng. Biasanya begitu Bapak. Ibu saya hampir 90 tahun ya, Masya Allah. Ternyata saya renungkan silaturahim itu ternyata insya Allah bisa meluaskan rezeki dan juga memanjangkan. Mudah-mudahan saja kita semua panjang umur dan diluaskan rezekinya. Dan itu memang tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda, mengakhirkan apabila nyawa kita sudah sampai waktunya. Memang umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut para pensyarah hadis ini, bahwa ketika orang bersilaturahim kemungkinan umurnya 5 hari lagi, tapi karena dia bersilaturahim dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umurnya. Ada juga yang mengatakan umurnya emang segitu, 60 50 sesuai ditetapkan, akan tetapi umurnya penuh dengan barokah. Yang enak kan umur panjang, amin. Amin. Duit banyak, amin. Bini 2. Itu pengennya kita, kan begitu. Pengennya apa? Kita. Iya. Tapi yang terpenting dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagaimana kita memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Semoga umur panjang, sehat walafiat, dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita ini masih berada di bulan Sya'ban, Masya Allah. Sya'ban itu artinya apa? Sya'ban itu artinya tafarruqul qabail li tabtishil miyah. Dulu masyarakat jahiliyah kalau bulan Sya'ban itu mereka semuanya berpencar untuk mencari air, karena memang di bulan Rajab itu kan bulan yang disucikan oleh Allah, dan biasanya orang jahiliyah itu udah pada berhenti itu perang. Masuk ke bulan Sya'ban mereka kehabisan air, maka mereka berpencar mencari air. Ada yang mengatakan Sya'ban ini terambil dari kalimat syu'bah, cabang, berarti bulan Sya'ban itu adalah bulan yang penuh dengan limpahan kebaikan. Alhamdulillah kita dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sekarang, bahkan insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita selalu baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Makanya para ulama mengatakan Rajab Syahruz Zara, bulan Rajab itu bulan nanam, wa Sya'ban Syahruz Saqi, dan bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Nah ini beberapa hari lagi bulan Ramadan, kita memasuki Syahrul Hasad atau bulan panen pahala. Jadi kalau Nabi, para sahabat, tabi'in, mereka mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bahkan bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang dicintai oleh Rasulullah. Beliau banyak melakukan ibadah puasa. Karena Nabi Muhammad SAW puasa ataupun tidak puasa kagak kelihatan makannya. Nabi Muhammad kan makannya dikit, tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Maka bulan Sya'ban ini juga dikatakan Syahrul Qurra,
Ya ini bulan di mana orang yang rajin membaca Al-Quran sudah mempersiapkan diri baca kitab suci Jadi pas nanti bulan suci Ramadan, udah biasa puasa sunnah di bulan Sa'ban, udah biasa baca Al-Quran, maka masuklah kita memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ini Allah berkahkan di bulan Sya'ban yang penuh dengan kemuliaan. Kita lihat misalnya dalam hadis itu dikatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya dan dilaporkannya amal ibadah kita. Insya Allah. Makanya Nabi banyakin puasa di bulan Sya'ban karena memang Nabi mengharapkan ketika amal ibadahnya dilaporkan oleh Allah, beliau sedang melakukan ibadah puasa. Makanya amalan kita itu dilaporannya ada yang harian, Pak. Malaikat itu kan yata'aqabuna fil laili wan nahar. Malaikat itu mencatat amal kebaikan kita dalam satu hari dan itu berganti dilaporkan oleh Allah kepada Allah. Ada kalanya laporan kebaikan kita itu dilaporkan mingguan, yaitu setiap hari Senin dan hari apa? Kamis. Nabi Muhammad SAW banyak melakukan ibadah puasa pada hari Senin dan hari Kamis karena beliau mengharapkan ketika amalannya dilaporkan itu beliau dalam keadaan puasa termasuk bulan Sya'ban. Beliau banyak melakukan ibadah puasa. Oleh karena itu bulan Sya'ban ini yang penuh dengan kemuliaan, perlu kita ingat bulan ini dikatakan sebagai bulan tahwilul kiblah, pemindahan kiblat. Dulu umat Islam kiblatnya ngadep mana? Masjidil Aqsa. Nah, insya Allah Ustadz Andi ini, Kiai Andi katanya berziarah ke Masjidil Aqsa-nya. Ya, Ustadz Andi ya. Insya Allah. Beliau ini umurnya lebih muda dari saya, tapi ilmunya tuaan, pengalamannya banyak kan. Masya Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu ngadep kiblatnya ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu selalu menadahkan wajahnya ke langit karena mengharapkan agar supaya kiblatnya itu dirubah oleh Allah mengarah kepada kiblat buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, ketika sholat di Masjid Kiblatain, nah ini bapak-bapak yang pernah haji dan umroh itu pasti sholat di mana tuh? Masjid Kiblatain. Maka ketika itulah Allah katakan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, di kota Madinah di tahun kedua Nabi mengarahkan kiblatnya yaitu menghadap Ka'batul Musyarrafah. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan sholawat, syahrus sholawat. Alhamdulillah tadi kita bersama-sama membaca salawat dan juga membaca pujian-pujian untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab Maulid Al-Barjanji yang udah jarang dipegang sama anak muda kita, dan udah jarang kita dengar orang baca Maulid Barjanji. Ya, karena anak-anak sekarang ini selalu menanyakan dalil, dikit-dikit dalil. Emang di zaman Nabi, di zaman sahabat baca Maulid Barjanji ataupun baca Simtud Duror, pujian-pujian itu kan sama aja termasuk mengkultuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka ogah ngadain Maulid karena dianggap sama dengan, maaf, orang Kristen memuji-muji Nabi Isa sehingga Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Sampai sebegitunya bocah sekarang, Pak. Karena ngajinya sama Syekh Kiai Google. Kalau dibuka wajahnya bercahaya. Dia bertanya, yang keluar jawabannya yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka bulan Sya'ban ini dikatakan syahrus sholawat karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila Allah dan malaikatnya saja membaca selawat. Jadi baca selawatnya dari mulai kapan? Sejak Allah turunkan ini surah, ini ayat. Yusalluna itu kata kerja sedang, berarti Allah dan malaikatnya terus menerus membaca apa? Selawat. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan ibadah sholat, tapi Allah tidak mungkin sholat. Allah perintahkan puasa, tidak mungkin Allah puasa. Tapi Allah perintahkan kita baca selawat. Allah paling dulu membaca apa? Sallu ala nabi. Makanya ketika kita baca selawat, bukannya Nabi pengen didoain sama kita. Ketika kita baca selawat, Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti gelas di dalamnya ada air sudah penuh. Kita baca selawat sama saja menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh dengan apa? Air, dan limpahan-limpahannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk kita yang banyak membaca selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya kalau di bulan Sya'ban ini, kalau di Jawa, di Jakarta, di Bekasi, merubah nama Sya'ban menjadi bulan Roah, bener kan? Iya. Dan biasanya kalau udah bulan Roah ini ustadz-ustadz, guru-guru nih kayak kiai kita nih, guru kita itu kulkasnya nggak bisa ditutup. Bukan karena rusak, saking banyaknya apa itu berkat diubrek-ubrek diapain? Diangkat. Jangan buka rahasia. Alhamdulillah. Bulan Roahan, kenapa dibilang bulan Roahan? Karena hampir seluruh masyarakat Jawa Barat, ya kan, Jawa Timur yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti di bulan suci Ramadan itu pada kirim apa? Arwah, kirim doa untuk para arwah yang sudah meninggal. Nah, termasuk pada malam hari ini kita bersilaturahim, kumpul doa bareng-bareng untuk mendoakan almarhumin, almarhumat dari keluarga besar Bapak Yai Andi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan tentunya keturunannya, keluarga terus melanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan oleh almarhumin dan almarhumah. Ini bulan Roh. Cuman orang Jawa Timur itu biasanya Roah, orang Betawi ngikut bulan Roah. Udah roahan belum kan begitu ya? Nah, itu biasanya dilakukan oleh anak-anak keturunannya, patungan ya, untuk apa? Mengundang tetangga, masyarakat kumpul di rumahnya atau di majelis, mereka semuanya berkumpul mendoakan para arwah yang sekaligus kadang dinamain dengan haul. Bener gak? Iya. Ya, kadang kita menyebutnya hol, kalau orang Jawa Timur menyebutnya hol. Yang benar itu apa? Haul. Padahal kalimat haul ini kan kagak ada hubungannya dengan kegiatan seperti ini. Oleh karenanya maulid, mi'raj, haul itu bukan tujuannya. Tujuan maulid itu adalah menteladani, mendengarkan mau'izah hasanah. Bukan tujuan maulid. Itu cuma media, sarana. Haul itu bukan tujuan. Haul itu cuma media, tujuannya adalah mendoakan dengan cara mengumpulkan tetangga. Makanya haul itu kan nggak ada kaitan seperti ini. Kalau dari segi bahasa kan haul itu hubungannya dengan zakat. Bener gak? Kalau yang emasnya ataupun peraknya sudah sampai apa? Setahun, haul dikeluarin namanya zakatnya. Karena ini tahunan, ini ke-11 ya, Yai Andi ya. Tiap tahun.
Dan ternyata kalimat haul itu juga ternyata tertera di dalam hadis. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu yazuru qatla Uhud. Nabi Muhammad itu selalu berziarah mengunjungi mereka para syuhada yang meninggal pada saat perang apa? Uhud, fi kulli haulin, dalam setiap tahun. Ketika Nabi Muhammad dan sahabatnya sampai di Qatla Uhud itu, Nabi Muhammad selalu membaca Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera atas kesabaran kamu, dan kamu akan mendapatkan tempat yang terbaik. Jadi kira-kira kalau kita roahan kayak begini, tujuannya bukan roahannya, tapi mengirimkan apa? Doa. Kira-kira doa nyampe nggak? Nyampe. Doa yang kita panjatkan untuk orang lain ataupun untuk orang-orang tua kita yang meninggal dunia itu udah pasti nyampe. Kan Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita doain. Kalau kita lagi sholat Jumat dengerin khatib, Allahumma ighfir lil muslimina yang pada hidup maupun yang udah pada mati. Nyampe kan? Nyampe. Kalau kita masuk kuburan dah, ziarah ke kuburan, bacanya gimana? Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah itu kita beri salam sama jin togong. Kita memberi salam kepada orang yang sudah meninggal dunia yang ada di alam kubur, berarti denger dia. Masa kita beri salam sama jin? Itu kepada ya ahlad diyar, ya ahlad dusur, ya ahlal kubur. Makanya Pak, kita kalau ziarah kubur kan ada tata caranya, bener gak? Nggak boleh ngongkabin yang namanya apa? Kuburan. Kagak boleh duduk di atas nisan kuburan. Ini mah kagak. Kadang-kadang kita kalau lagi ziarah nongkrong duduk di atas nisan kuburan ngomongin janda. Ampun ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini biasanya di bulan Sabar, di bulan Roan ini tradisi masyarakat Bekasi, Betawi pinggirannya ya. Nah itu kalau sudah mau puasa itu biasanya itu satu keluarga pada pergi ke makam Pak, kuburan. Itu tukang parkir panen Pak, girang banget dia, seneng banget, kenceng banget ini fluidnya, saking semangatnya. Nah cuman yang kita sesalkan di situ kadang-kadang ini rombongan emak-emak ya gak? Emak-emak kan gak ada dosanya, ya gak? Ngasih sen ke kanan padahal mau ke kiri. Itu emak-emak, ya kan gitu. Itu kadang-kadang etika ada berziarahnya itu kurang diperhatikan. Kadang-kadang mau ziarah kayak orang mau ke mall, pakai bibir merah, pipi sampai perah begitu, pakaiannya meletet kayak lontong, betul gak? Kadang-kadang ditarik ke atas kelihatan yang bawah, ditarik ke bawah ngeliatin. Yang lebih parah kadang-kadang masa ziarah kubur dia pakai rok mini, udah gitu dia nongkrong. Lah ustaznya lagi baca doa gelagapan. Kalau kata Jaja Miharja, apaan tuh? Ini yang salah kaprah Bapak. Etika berziarah, adab berziarah itu kurang diperhatikan. Datang ke kuburan cuman komat kamit, apaan yang dibaca? Paling bantar kuburan disirami. Lah itu ngapa kuburan disirami? Paling bantar dia naburin apa? Bunga, kembang, biar ngapa? Biar adem bapak gua katanya. Lah kalau mau adem pindahin aja di bawah pohon beringin kan adem. Jadi kadang-kadang
filosofi menyiram kuburan, filosofi yang namanya menabur apa? Kembang. Itu sebenarnya ternyata memang ada ajarannya. Ketika Rasulullah SAW mendengar ada orang yang sedang siksa di alam kubur tuh, yang pertama gara-gara kencing kagak cebok. Kadang-kadang masalah kencing ini masalah Bapak ya. Iya. Kenapa kalau orang di kuburan itu bisa digebukin, disiksa oleh malaikat gara-gara kencing? Dia istinjanya tidak bersih. Karena itu berpengaruh kepada apa? Pakaian yang dia pakai. Kadang-kadang kencing berdiri, nyipret. Kadang-kadang kencing berdiri, maaf, CD celana dalamnya yang merek krokodil itu kenapa? Cipretan air kencing jadi najis, ibadahnya nggak bener, nggak sah. Makanya paling enak kalau punya masjid di musola, cakep buat gagah buat ini musola, masya Allah. Itu ada WC-nya itu apa namanya, nongkrong, cakepnya itu nongkrong Pak, jangan berdiri. Sebab kalau berdiri nyipret, masjid cakep besar, berdiri semuanya nyipret ke celana. Bagusnya itu nongkrong sambil dehem, main kenceng-kencengan dehemnya biar tiris. Kenapa sekarang banyak, maaf ya, aki-aki, jangan tersinggung yang aki-aki nih. Karena kita semuanya pasti jadi apa? Jadi aki-aki. Itu pada kena prostat. Karena kencing ditahan, kencing tidak tiris, maka itu berkarat menjadi batu. Akhirnya kencing apa? Kencing batu, jadi prostat. Itu ajaran Nabi. Makanya orang yang istinjanya tidak bersih lalu dia sholatnya nggak sah, itu disiksa di alam kubur. Yang lebih parah lagi, dia kencing di atas kuburan. Nah, gila lagi deh nih. Dan sekarang banyak di zaman sekarang ini itu yang namanya jin-jin itu, until anak, gandarwo, udah nggak ditakutin lagi sama manusia zaman sekarang. Orang dia mabok-mabok, dia pacaran di mana? Kuburan. Justru kuntil anak apa gandarwo takut sama dia. Ternyata manusia sekarang lebih gila dari gua katanya. Gua kagak godain sesat, justru dia yang jadi apa? Dia sesat. Yang kedua, orang yang suka namimah, ngadu domba. Ngadu domba bukan ngadu kambing. Tapi suka mereka berusaha memperkeruh suasana, orang jadi pada berantem, orang jadi pada ribut. Maka namam, orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dia mau bertaubat kepada Allah. Ada orang disiksa, Nabi dengar. Kata Nabi, ambil pelepah korma, ditancap di mana? Di atas kuburan. Selagi masih basah ini, mudah-mudahan tasbih yang dibacakan oleh yang namanya ini pelepah korma mudah-mudahan memberikan manfaat. Kalau tasbihnya itu pohon korma, pelepah korma itu memberikan manfaat kepada ahli kubur, bagaimana tasbih kita sebagai manusia, makhluk Allah, itu pasti akan sampai doa yang kita panjatkan. Allahumma taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnahu ilal marhum misalnya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, di bulan Sya'ban, di bulan Roh ini, tradisi silaturahim bukan hanya kita lakukan kepada orang yang masih pada hidup, kepada orang yang meninggal saja kita apain? Kita sampaikan, kita silaturahim, kita doain, masya Allah. Kalau persoalan doa nyampe atau tidak, ya udah pasti nyampe. Tadi ayat-ayatnya sudah saya bacakan. Apakah bisa mentransfer pahala? Bisa. Bisa kita transfer pahala. Allahumma taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Bahkan menurut para ulama begini Bapak sekalian. Dan ini kebiasaan masyarakat kita. Ini kalau orang tua kita, engkong kita udah tua dan sudah nggak kuat melakukan puasa Ramadan, kadang-kadang bayar fidyahnya diapain? Ditunda kan? Ditunda.
sampai dia meninggal dunia, baru bayar apa? Fidyah. Padahal fidyah itu harus segerakan. Dan ketika bayar fidyah sudah meninggal dunia, dia nggak tahu berapa bulan, berapa kali Ramadan yang dia tinggalkan dalam hidupnya, dan ini masalah. Nah, padahal kalau ngaji begitu diajari nama Kiai Andi misalnya, apabila orang tua kita nggak puasa bulan Ramadan terus meninggal dunia, maka walinya, ahli warisnya wajib mengganti apanya? Puasanya. Puasanya wajib diganti. Kalau kata anaknya, aduh baba, orang-orang pada ninggalin Belanda, ini ninggalin apa? Puasa. Kita disuruh apa? Puasa itu. Oleh karena itu sekalian, dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, dan kita bersama-sama kumpul di sini, Sya'ban menghubungkan kita kepada bulan suci Ramadan. Maka menurut ulama dikatakan, man tadzakkarul maut, siapa orang yang selalu ingat mati, ukrima bisalasati asya, akan dimuliakan dengan 3. Orang kalau ingat mati udah pasti akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak udah pasti mati, bener gak? Udah pasti mati, dan udah pasti akan didoakan oleh anak-anak kita, amin ya robbal alamin. Dan kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita apa? Mati. Makanya perlu ingat apa? Cuman jangan ngarepin apa? Jangan ngarepin mati. Maka yang kita khawatirkan ketika kita mengingat kematian ini adalah saat kita dalam keadaan sakaratul maut. Itu yang paling mengerikan. Ketika orang sedang sakaratul maut itu, sakarat itu artinya mabuk. Jadi makanya kalau orang lagi sakaratul maut Pak, kayak orang mabuk. Saking sakitnya Nabi Muhammad SAW memanggil putrinya Fatimah untuk mengambilkan apa? Semangkuk air, diusapkan ke mukanya, karena saking sakitnya apa? Sakaratul maut. Kata Sayyidina Umar, kalau kau ingin mengetahui rasa sakitnya sakaratul maut, engkau umpamakan kain sutra, engkau balut ke batang duri lalu kau tarik, pasti robek nggak? Ketika orang lagi sakaratul maut itu, ternyata iblis itu memperlihatkan bentuknya, menggoda kita supaya jangan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut itu bukan sembarang orang Pak. Nggak mungkin orang yang jarang ibadah, malas ibadah, pas meninggal langsung apa membaca la ilaha illallah. Jangan. Kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Udah pasti, karena emang nggak sembarang orang. Karena di situ setan menggoda kita jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah. Kita setiap hari Jumat diingatkan oleh khatib, fala tamutunna illa wa antum, dan itu adalah yang terakhir. Makanya kalau lagi ingat orang sakaratul maut jangan ditinggal. Tongkrongin, tungguin. Kita diajarin sama guru-guru kita, kalau ngadepin orang sakaratul maut, bacakan surah apa? Surah Yasin, untuk meringankan ketika dicabut apanya? Nyawanya. Dihadapin ke kiblat, ada air zam-zam diminumkan. Bahkan menurut ulama kalau punya siwak, disiwakan agar supaya ruhnya gampang apa? Keluar. Karena tidak semua orang mati atau dalam keadaan sakaratul maut itu cepat meninggal dunia. Ada orang yang sampai bertahun-tahun Pak. Ada orang yang berhari-hari. Pengennya kita bagaimana? Pengennya cepat ya? Benar? Ada yang sakit dulu, ada yang mati mendadak. Pilih mana?
Kagak ada yang enak katanya pilihannya. Pengennya sakit dulu, tapi sakitnya yang ringan-ringan, masuk angin, ya kan? Kalau yang sakit-sakit berat kagak mau. Itulah manusia begitu maunya. Enaknya emang sakit-sakit ringan dulu. Jadi ada warning siap-siap mau mati, kita taubat dulu begitu Pak. Daripada mati Nauzubillah. Kan tanda-tanda hari kiamat banyak orang yang mati atau meninggal dalam keadaan apa? Mendadak. Maka ketika orang lagi sakaratul maut cengap itu kita talkinin tuh la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah biarkan. Karena itu akhir kalamnya. Kalau nanti dia ngaco lagi, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinin lagi. Makanya mudah-mudahan kita semua ini meninggalnya bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Atau meninggal dalam keadaan apa? Husnul. Nih lagi ngaji begini nih kita nih. Pulang mati. Mau nggak? Tuh kagak ada yang mau lagi. Ya kan? Nggak ada yang mau. Entar aja Ustaz katanya. Kan begitu. Besok bulan Ramadan lagi puasa, udah dapat 2 hari, lagi panas-panasnya, terus mati. Mau? Nggak mau juga. Jadi itulah husnul khotimah Pak. Lagi ahli ibadah, lagi rajin sholat, lagi rajin puasa, dulunya badar, pas udah tua tobat, insya Allah husnul khotimah. Jangan sampai meninggal dalam keadaan apa? Su'ul, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita ingat mati, insya Allah ta'jilut taubah. Dia pasti tobat buru-buru. Apalagi besok bulan Ramadan ini. Sebelum Ramadan tiba, mari kita puas-puasin makan. Begitu yang ada. Kita puas-puasin ngopi, kita puas-puasin ngerokok. Oh berarti dia takut sama bulan suci Ramadan. Jadi kalau orang yang ingat mati pasti ingin buru-buru taubat. Yang kedua adalah al-qanaah, merasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah yang penting halal dan juga banyak berkah, itulah yang diterima. Yang terakhir adalah an-nasyat fil ibadah. Dia akan giat semangat mudah-mudahan saja kita doakan bersama-sama almarhum Bapak Jumono bin Ruslan, orang tua dari Yai Andi Hadianto. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keberkahan hidupnya dan juga keberkahan urusannya baik dunia dan akhirat. Bagi kita yang hadir, semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan dan berkahkan rezeki kita sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لك الحمد يا الله يا معبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتمة استسقى غرامه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بآدم كل معلوم له
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن بدلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مأمن كل مهيب ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل وأوصل صوما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لحضرة سيدنا ومولانا سلطان أولياء أعظم سيدنا الشيخ القادر الجيلاني ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمنا ومعلمكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم المغفور الله بابا بن نصرة السوطي ويوسف ورسوله وبروئه خصوصا المرحوم المغفور yang Abisa Kurbin Joyo Wingsi Ibu yang Putri Rukmini binti Sumoni Puro yang Putri Siti Anensi binti Sugata Harjo Atmojo yang Ruslan Setioyoso bin Abdul Yaqin yang Putri Rumijah binti Tarmizi wa usulihim wa furu'ihim khususan almarhum almarhumah Bapak Sukasno bin Romo Wijoyo Ibu Unti binti Bulan wa usulihim wa furu'ihim Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مسواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara pada malam hari ini yaitu haul yang ke-11 almarhum Bapak Jumono Hadi Prasetyo dan sekaligus juga penutupan pengajian Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Semoga apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala waktunya dalam bentuk kita tutup agar kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin.